Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Banjir di Dusun 1, kali ini sangat besar, Dusun 1. Ratusan rumah di 5 kecamatan di Tanggamus terendam banjir yang disebabkan tanggul sungai jebol. Puluhan truk antri menjual singkong di pabrik. Dampak protes pengusaha terkait penetapan harga singkong oleh pemerintah. Tim sepak bola Bayangkara FC resmi berpindah markas ke Lampung. Puluhan truk buatan singkong antri di depan pabrik singkong di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Belambangan, Lampung Utara pada Selasa pagi. Antrian truk mengular hingga ke jalan. Antrian truk singkong terjadi akibat pabrik ini baru kembali buka untuk membeli singkong dari petani. Pabrik sempat tutup selama 2 pekan yang disebabkan pengusaha pabrik singkong keberatan dengan penerapan peraturan Gubernur Lampung yang menetapkan harga singkong minimal Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi atau potongan maksimal 30%. Pihak pabrik menyatakan kini patuh dengan peraturan tentang penetapan harga singkong, namun mereka menawar besaran rafaksi atau potongan sebesar 45% yang diberlakukan untuk beberapa jenis singkong yang memiliki kadar aci rendah. Sisi berapa bang? 1.350. Potongan? Potongan 30 kasesa. Ini menyangkut apa bang? Pemanya dia singkongnya kayak telan, garuda itu gimana? Apa tetap Nanti sama rata? Enggak sama rata. Kita lihat kriteria singkongnya yang pasti. Kalau untuk kasesa tetap dipotong 30. Kembali bukanya pabrik singkong disambut gembira para sopir dan petani. Mereka menyatakan banyak singkong mereka busuk akibat pabrik tutup. Mereka menerima aturan diterapkan pihak pabrik asal mau membeli singkongnya. Dibukanya perusahaan PT Cina Laut ini bang? Ya, ucapannya terima kasih atas sama perusahaan Cina Laut ini. Dan sayangkan masalah perusahaan ini kan masalah harga 13,5 dan juga potongan 30%, dan juga masalah potongan ada kebijakan dari perusahaan kalau dia kasesa 30, kalau dia singkong Thailand itu bisa mencapai 40 dan 45%. Harganya berapa? 1.000 berapa bang? 1.350. Ini udah buka pertama nih bang? Buka pertama hari ini. Banyak positifnya, cuman ya untuk naik berapa sih sampai 45% ini berat kan. Itu bang ya? Ya mau gimana lagi daripada tutup kan. Harga yang dari gubernur bang berapa? 13.50. 13 apa? Kan? 13 apa? Ya, 13 apa? 13.50 kilonya. Enggak maksudnya 13 apa? 1.300 apa? 1.350. Potongan? Potongan rafaksinya itu yang pertama 15, terus yang kedua ini ditetapkan 30%. Tapi? Cuman sekarang nyatanya 45%, Pak. Itu ya? Beda-beda ya bang ya? Beda-beda. Polemik penetapan harga singkong sempat meruncing dan memicu unjuk rasa dari para petani di berbagai daerah di Lampung. Unjuk rasa dipicu harga singkong rendah di bawah Rp1.000 dan para petani menuntut kenaikan harga singkong minimal Rp1.350 per kilogram. Tuntutan para petani dikabulkan pemerintah dengan diterbitkannya aturan penetapan harga singkong minimal Rp1.350 per kilogram. Namun aturan tersebut ditolak oleh pengusaha pabrik singkong. Banyak pengusaha yang menolak aturan berusaha menekan pemerintah dengan cara menghentikan pembelian singkong dari petani dan menutup pabriknya. Ardil Haba melaporkan dari Lampung Utara.
Pengelolaan sampah Pasar Simpang Propau, Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara banyak dikeluhkan masyarakat. Para pengunjung dan pedagang mengeluhkan bau sampah menyengat dari lokasi pembuangan sampah yang berada dekat dengan pasar. Bau disebabkan sampah kian menumpuk akibat tidak rutin diangkut petugas ke tempat pembuangan akhir. Pencemaran sampah menyebabkan pengunjung dan pedagang pasar tidak nyaman. Menurut pedagang, padahal mereka dikenai iuran sampah harian dan bulanan oleh petugas pasar. Sayangnya, pengeluaran uang pedagang tersebut tidak sesuai dengan yang didapat. Besaran retribusi sampah harian sebesar Rp4.000 per lapak. Lalu pedagang dibebani lagi pembayaran iuran sampah bulanan sebesar Rp20.000 per lapak. Jika diakumulasikan, setiap pedagang dikenai tarif iuran sampah sebesar Rp140.000 per bulan. Itu kalau retribusi sampah berapa duit, Bang? Kalau yang di per hari itu yang diambil sama itu 4.000. 4.000? Ya per hari. Per satu lapak? Lapak ini. Ha. Dan kalau bulanan itu tergantung ininya. Kalau besar lebarnya? Ya, kalau aku diambilnya 25.000 per bulan. Per bulan. Terus itu 4.000 itu per hari wajib, Bang ya? Per hari itu wajib. Kurang lebih berapa orang, Bang, kira-kira pedagang kita nih? Mungkin kalau dia bangsa 250-an mungkin ada lah. Ada tuh ya. Sekitar itulah. Terus menurut informasi Bang larinya kemana duit sampah itu? Apakah kabupaten apa khusus pengurus pasar aja? Mungkin dia dengar kampung, mungkin kabupaten mungkin. Itu ya. Kurang paham juga sih masalah kesananya kan. Tapi kan itu sebagian sampah kan masih gelempangan, Bang, di mana-mana di jalan-jalan Ya, itu. ya Itu tanggapan Abang seperti apa? Ya tanggapan kami itu sebenarnya ya dibersihkan lah. Iya. Ya, namanya kita sebagai pedagang juga enak, nyaman juga lah gitu kalau ya. membersihkan sampah itu. Gitu. Untuk pemungutan pasar itu dikenakan salar untuk pihak kebersihan dari pihak pengurus pasar 4.000 per lapak. Nah, kemudian bulanan untuk keamanan dari pihak pengurus pasar itu 20.000. Keamanan dari yang dilaksanakan dari pihak tingkat desa lingkungan dikenakan 25.000 per bulan. Untuk per tahunnya kita sesuai dengan lapak, ukuran lapak bervariasi. Itu kan kebersihan diambil retribusi 4.000, Bang. Itu sampah-sampah yang ada seperti itu gimana? Ya, itu kami nggak tahu, Pak. Itu ya? artinya tugas daripada pengurus pasar, Pak. Itu ya. Penumpukan sampah pasar juga sering mendapat perhatian dari instansi lain. Pamong Desa menyatakan sudah beberapa kali bersama warga dan tentara bergotong royong menyingkirkan sampah tersebut. Ini apa namanya, pernah nggak kira-kira dari Kabupaten meninjau ini, Pak Kades? Pernah. Waktu itu, waktu hari Kodim itu, hari TNI Angkatan Darat itu, hari ulang tahun Angkatan Darat, sudah pernah dibersihkan. Namun? Sampai sekarang, setelah habis dari hari TNI Angkatan Darat itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan ini atas kerjasama saya bersama masyarakat, bersama UP Pasar mengadakan kebersihan. Dan di sini juga sampah yang sudah terlihat banyaknya ini, sudah ada perdesnya ini. Khususnya Dinas Perdagangan umumnya tolong benahi pasar ini, karena walau bagaimanapun juga Desa Bandar Kagungan Raya ini terdapat dampak negatifnya. Para pedagang, warga, dan pamong desa mendesak petugas pasar dan Dinas Perdagangan Lampung Utara rutin membuang sampah ke tempat pembuangan akhir. Biaya untuk petugas sampah berupa retribusi sudah dibayar oleh pedagang dan seharusnya pedagang menerima imbalan yang layak, yakni kebersihan pasar. Hal tersebut juga supaya sampah pasar tidak mencemari lingkungan permukiman. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya. Sebanyak 266 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di kantor pemerintah Kota Bandar Lampung Selasa pagi menerima surat keputusan atau SK kerja. Mereka terdiri dari pegawai tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pengajar atau guru. Para pegawai P3K akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Cokrodipo Puskesmas.
Lalu untuk tenaga teknis ditempatkan di kantor wali kota, kemudian untuk guru ditempatkan di sejumlah sekolah SD dan SMP di Bandar Lampung. Saat menyerahkan SK P3K, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyoroti turunnya kedisiplinan dan kinerja sejumlah P3K yang sudah menerima SK pada gelombang pertama. Para pegawai diimbau untuk bekerja secara bertanggung jawab melayani masyarakat. Bunda tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman dari P3K. Bunda berharap mereka kerjanya sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing, karena mereka masih pantauan kan P3K ya. Mudah-mudahan sampai nanti selesai P3K ini ya bisa menjadi pegawai seperti biasa dan menjalankan tugas seperti biasa. Dan tadi juga Bunda mengharapkan kepada dokter-dokter yang baru saja mendapatkan P3K ini boleh mendaftarkan sesuai dengan opsinya sebagai ahli. Ahli ada yang untuk penyakit jantung, penyakit dalam, kandungan atau apa, kita sudah siapkan dana untuk ambil S2-nya. Para pegawai P3K yang menerima SK saat ini merupakan hasil seleksi pada rekrutmen di tahun 2024. Kini masih ada 200 pendaftar P3K yang telah lulus seleksi namun belum menerima SK. Pihak Pemkot Bandar Lampung masih menunggu sebab pembuatan SK P3K adalah wewenang dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.